Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisaroh dengan NIM 2214332. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah pengantar ekonomi mikro dengan judul Teori Produksi dengan dosen Pak Trisna Taufik Darmawansa SE. Baik, yang pertama itu ada dimensi jangka pendek dan jangka panjang. Apa sih itu jangka pendek? Jangka pendek adalah periode produksi di mana perusahaan itu tidak mampu dengan segera melakukan penyesuaian jumlah penggunaan salah satu atau beberapa faktor produksi. Apa sih itu periode jangka panjang? Itu periode produksi di mana semua faktor produksi menjadi faktor produksi variabel. Oke. Berdasarkan hubungannya dengan tingkat produksi. Faktor produksi itu dibedakan menjadi dua faktor. Yang pertama itu ada produksi tetap, yaitu atau disebut fixed input, dan produksi variabel yang biasa disebut variable input. Oke, yang pertama itu produksi tetap. Produksi tetap adalah produksi yang jumlah penggunaannya tidak tergantung pada jumlah produksi. Ada atau tidak adanya kegiatan produk. Faktor produk itu tidak tetap tersedia, seperti mesin-mesin pabrik. Contohnya itu, sampai tingkat interval, produk tertentu jumlah mesin tidak perlu ditambah. Tetapi, jika tingkat produk itu menurun, bahkan sampai 0 unit tidak berproduksi, jumlah mesin itu tidak bisa dikurangi. Itu bisa tergantung pada tingkat produksinya. Makin besar tingkat produksi, makin banyak faktor produksi variabel yang digunakan. Begitu juga sebaliknya, buruh harian lepas di pabrik. Contohnya itu, jika perusahaan ingin meningkatkan produk, maka jumlah buruh harian pun harus ditambah. Jika sebaliknya, ingin mengurangi produk, maka buruh harian dapat dikurangi. Seperti faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel terkait erat dengan waktu yang dibutuhkan untuk menambah atau mengurangi faktor-faktor produksi tersebut. Mesin dikatakan sebagai faktor karena apa? Karena produksi tetap, karena dalam jangka pendek kurang dari setahun susah untuk ditambah atau dikurangi. Sebaliknya, buruh dikatakan faktor produksi variabel karena apa? Karena jumlah kebutuhannya dapat disediakan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Oke, yang kedua itu ada model produksi dengan satu faktor produksi variabel. Produk variabel adalah pengertian analisis jangka pendek, di mana ada faktor produksi yang tidak dapat diubah. Ketika mencoba memahami proses alokasi faktor produksi oleh perusahaan, ekonom membagi faktor produksi menjadi barang modal atau kapital dan tenaga kerja labor. Hubungan matematis menggunakan faktor produksi yang menghasilkan output maksimum disebut fungsi produksi. Oke, di situ juga sudah ada rumus model produksi dengan satu faktor variabel, di mana Q sama dengan F buka kurung K L tutup kurung, di mana Q sama dengan tingkat output dan K itu sama dengan atau disebut barang modal, L sama dengan tenaga kerja atau buruh. Oke, dalam model produk satu faktor produk variabel, barang modal itu dianggap faktor produksi tetap. Keputusan produksi ditentukan itu berdasarkan alokasi efisiensi atau tenaga kerja. Dan di situ juga terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata. Baik, itu yang pertama itu ada produksi total, di mana produksi total adalah banyak produksi yang dihasilkan dari penggunaan total produksi. Dan di sini juga ada rumusnya, TF sama dengan V F buka kurung K, L tutup kurung, di mana di situ TF sama dengan produksi total, K sama dengan barang modal atau yang dianggap konstan, L yaitu tenaga kerja atau buruh. Dan secara matematis,
TF akan maksimum apabila turunan pertama dari fungsi nilainya sama dengan 0. Turunan pertama TF adalah MP. Persamaan maka TF maksimum pada saat MP sama dengan 0. Baik, yang kedua itu ada produk marginal, di mana produk marginal adalah tambahan produksi karena penambahan penggunaan 1 unit faktor produksi. Oke, di sini juga ada rumusnya sama, MP sama dengan TF sama dengan ATF per AL, di mana di sini MP adalah produksi marginal. Perusahaan dapat terus menambah tenaga kerja selama MP lebih besar dari 0 dan jika MP sudah lebih kecil dari 0. Penambahan tenaga kerja justru mengurangi produk total. Penurunan nilai MP merupakan di sini indikasi telah terjadi hukum pertambahan hasil yang semakin turun-menurun atau disebut the law of diminishing return atau bisa disebut sih di sini LDR. Baik, yang ketiga juga di sini ada produksi rata-rata atau bisa disebut di sini average product. Di sini adalah rata-rata output yang dihasilkan per unit. Dan di sini juga ada rumusnya sama kayak tadi. AP sama dengan TF per L. Di mana di sini AP jadi produk rata-rata. Di sini juga AP akan maksimum bila turunannya pertama fungsi AP adalah 0. Dengan penjelasan matematis, AP maksimum tercapai pada saat AP itu sama dengan MP. Dan MP akan memotong AP pada saat nilai AP maksimum. Contohnya itu pada kasus usaha tekstil tradisional yang menggunakan biasa disingkat ATBM atau alat tenun bukan mesin. Di sini juga saya menunjukkan tabel dan kurva tentang produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata dari usaha tekstil tradisional kalau yang biasa disingkat tadi ATBM. Di sini dari tabel kita melihat bahwa produksi total atau TF pada awalnya itu meningkat dan mencapai maksimum kan itu 126 pada saat jumlah buruh yang pekerjaan itu 7 orang. Terus setelah itu penambahan buruh justru menurunkan produk total. Karena apa? Karena produksi marginal MP sudah negatif. Bila melihat kolom MP, coba kalian lihat kolom MP tersebut, ternyata besar MP sangat mempengaruhi TF. Selama ini, MP lebih besar dari 0, TF tetap bertambah. Sayangnya, pertambahan MP juga mengalami penurunan atau sering disebut LDR. Besarnya nilai MP juga mempengaruhi terhadap nilai produksi rata-rata AP. Penambahan 1 orang tenaga kerja itu akan memperbesar nilai AP selama nilai MP lebih besar nilai AP sebelumnya. Di sini juga begitu juga sebaliknya. Hal ini terjadi karena apa? Karena pada saat penggunaan tenaga kerja antara 2-5 orang, misalnya pada saat penambahan buruh 2 menjadi 3 orang, AP meningkat dari 10 unit itu menjadi 15 unit karena MP sama dengan 25 unit dibandingkan dengan pada saat tenaga kerja ditambah dari 5 menjadi 6. Dan di situ juga ada kurva tentang itu yang di sebelahnya tentang TF, MP, dan AP kasus tekstil tradisional. Di sini bahwa dipresentasikan dalam bentuk diagram tersebut, TF ternyata bergerak membentuk kurva itu yang kayak mirip huruf S, sehingga disebut kurva S. Hukum pertambahan hasil yang semakin menurun di situ kayak menyebabkan kurva MP itu berbentuk parabola sampai menyentuh sumbu horizontal MP. Jika kurva MP itu, perhatikan kurva MP yang telah lebih rendah dari sumbu horizontal. Penambahan tenaga kerja itu justru menurunkan produksi total atau bisa disebut slope kurva TF menjadi negatif. Di sini
kurva AP juga bergerak sepola dengan kurva MP. Sebelum titik potongan AP itu dan MP, nilai AP selalu itu tuh di bawah MP. Setelah itu si AP itu di atas MP. Nilai AP juga gitu ngalamin penurunan akibat pengaruh penurunan dari nilai MP. Tetapi di situ tuh penurunannya tidak setajam MP, sehingga pada saat MP itu AP masih mungkin bernilai positif, bahkan tidak pernah negatif. B itu 3 tahap produksi. Yang pertama itu tahap 1 atau stage 1 sampai pada saat kondisi AP maksimum. Di sini ada penjelasannya. Penambahan pada tahap 1, penambahan tenaga kerja akan meningkatkan produksi total maupun produksi rata-rata. Karena apa? Karena itu hasil yang diperoleh dari tenaga kerja masih jauh lebih besar dari tambahan upah yang harus dibayarkan. Perusahaan rugi jika berhenti produksi pada tahap ini. Slope kurva TF meningkatkan tajam. Yang kedua itu tahap 2 atau stage 2, antara AP maksimum sampai saat MP sama dengan 0. Di sini juga ada penjelasannya. Pada tahap 2, karena berlakunya LDR, baik produksi marginal maupun produksi rata-rata mengalami penurunan, namun nilai keduanya masih positif. Penambahan tenaga kerja akan tetap menambah produksi total sampai mencapai nilai maksimum atau biasa disebut slope kurva TP datar sejajar dengan sumbu horizontal. Baik, yang ketiga itu yang terakhir tahap 3 atau stage 3 saat MP sudah bernilai kurang dari 0 atau negatif. Di sini juga ada penjelasannya. Pada tahap 3 di sini perusahaan tidak mungkin melanjutkan produksi dikarenakan penambahan tenaga kerja justru menurunkan produksi total. Perusahaan akan mengalami kerugian atau itu biasa disebut slope kurva TP negatif. Dengan demikian di sini perusahaan sebaiknya memproduksi di tahap 2 saja. Yang menjadi pertanyaannya adalah di sini di titik mana perusahaan itu bisa berhenti menambah tenaga kerja. Secara matematis, perusahaan akan berhenti menambah tenaga kerja pada saat tambahan biaya atau bisa disebut dalam Inggrisnya itu marginal cost. Yang harus dibayar adalah di sini sama dengan tambahan pendapat atau marginal revenue yang diterima. Di sini juga jika tambahan biaya masih lebih kecil dari tambahan pendapatan, maka perusahaan akan menambah tenaga kerja. Begitupun sebaliknya, tambahan biaya dalam hal ini adalah upah atau biasa disebut wage, tenaga kerja. Tambahan pendapatan adalah di sini produksi marginal dikalikan harga jual barang. Jika di sini upah dinotasikan sebagai W, sedangkan harga jual barang dinotasikan P, maka alokasi tenaga kerja atau faktor produksi dianggap efisien. Bila di sini juga ada rumusnya, W sama dengan MP buka kurung P. C yaitu ada perkembangan teknologi di sini di mana ada kemajuan teknologi dapat membuat produktivitas juga meningkat karena secara grafis dapat digambarkan dengan semakin luasnya bidang yang dibatasi kurva TP. Pada diagram di sini ada gambar tersebut, bisa kalian perhatikan akibatnya di situ kemajuan teknologi, luasnya kurva di situ ada TP3, TP2 dan TP1. Artinya di sini jumlah output yang dihasilkan per unit faktor produksi semakin besar. Dari diagram tersebut tampak bahwa Q3 L1 lebih besar Q2 per L1 lebih besar Q1 per L1. Baik, di sini yang perlu kalian renungkan adalah apakah bila nilai AP meningkat berarti efisien meningkat? Bila nilai AP meningkat karena mesinnya semakin modern, belum berarti efisien meningkat. Studi empiris yang dilakukan 20 tahun terakhir ini
menunjukkan bahwa ada yang lebih penting dari sekedar memodernisasi mesin, yaitu modernisasi sumber daya manusia atau disebut SDM. Terutama dengan mengubah cara berpikir atau sikap hidup. Dengan modernisasi SDM, kemajuan teknologi akan meresap di sini di dalam diri manusia atau disebut embodied teknologi dan mendorong peningkatan efisiensi. Di sini juga ada seorang ekonom senior, Paul Krugman, ada yang menggunakan konsep ini untuk menjelaskan mengapa negara-negara yang dikenal sebagai macan Asia Timur mengalami krisis ekonomi di akhir dasawarsa ini. Salah satu jawabannya adalah di sini ada pertumbuhan ekonomi Asia Timur seperti halnya Rusia. Lebih disebabkan oleh pertambahan penggunaan faktor produksi, barang modal, dan tenaga kerja. Tidak ada peningkatan efisien yang disignifikan. Oleh karena itu, ukuran efisien dengan menggunakan angka AP itu harus ditinjau ulang, karena Paul Krugman kemudian mengusulkan TFP atau disebut Total Factor Productivity sebagai ukuran efisiensi. Pada prinsipnya, metode ini ingin memisahkan pengaruh barang modal, teknologi, dan SDM terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sini juga dari pemisahan itu akan terlihat apakah ada kemajuan efisien yang disignifikan. Angka pertumbuhan TFP yang besar mengindikasikan perkembangan efisiensi yang semakin signifikan. Yang ketiga, ada produksi dengan dua faktor produksi variabel. Bagian ini kita melonggarkan asumsi adanya faktor produksi tetap baik barang modal maupun tenaga kerja sekarang bersifat variabel. Namun, yang harus diingat bahwa pelonggaran asumsi ini masih tetap terlalu menyederhanakan persoalan, sebab dalam kenyataan faktor produksi variabel yang digunakan dalam proses produksi lebih dari dua. Dalam studi ekonomi yang lebih lanjut, pembahasan alokasi faktor-faktor produksi lebih dari dua macam faktor produksi secara efisien akan menggunakan model ekometrika. Dalam model produksi dua faktor produksi variabel ini, analisis cukup menggunakan penjelasan grafis dan matematika. Dan yang pertama itu isoquant. Isoquant adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi menggunakan dua macam faktor produksi variabel secara efisien dengan tingkat teknologi tertentu yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Contohnya itu kasus usaha tekstil tradisional yang di muka kita perlonggar asumsinya dengan menyatakan bahwa mesin dapat ditambah. Di sini juga ada tabel. Coba kalian perhatikan, di situ ada dua tabel. Yang pertama itu tabel produksi total usaha tekstil tradisional, dan diagramnya yang pertama itu tabel produksi total usaha tekstil tradisional. Kita lihat bahwa di situ ada tingkat produksi 105 bal tekstil dapat dicapai dengan beberapa kombinasi faktor produksi. Yang pertama itu satu mesin dengan 5 tenaga, kemudian 2 mesin dengan 3 tenaga kerja, dan 3 mesin dengan 2 tenaga kerja, 4 mesin dengan 1 tenaga kerja. Baik, di situ juga ada diagram isoquant, bisa kalian perhatikan. Di sini di situ ada bentuk kurvanya adalah cembung terhadap titik 0. Di situ kurva juga bergerak dari kiri atas di situ ke kanan bawah dan memiliki step negatif. Terus di situ juga output sepanjang kurva isoquant adalah sama. Di situ juga ada perbedaannya, hanya terletak pada kombinasi input. Terus kurva isoquant juga lebih tinggi, menunjukkan tingkat output yang lebih besar. Kurva isoquant juga tidak boleh saling berpotongan. Baik, di sini juga ada asumsi isoquant. Di sini juga terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada ada kompleksitas atau disebut convexity. Ini asumsi kompleksiti analogi dengan asumsi pada pembahasan perilaku konsumen, yaitu sini juga ada kurva indiferensi yang menurun dari
kiri ke atas bawah atau disebut downward sloping. Produsen dapat melakukan di sini berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi di sini juga untuk menjaga agar tingkat produksi tetap. Kesediaan produsen untuk mengorbankan faktor produksi yang satu demi penambahan di sini menggunakan faktor produksi yang lain untuk menjaga tingkat produksi pada isokuan yang disebut derajat teknik substitusi produk atau marginal rate of technical substitution atau bisa disingkat MRTS. Di sini juga ada itu MRTSIK adalah bilangan yang menunjukkan berapa unit faktor produksi L harus dikorbankan untuk penambahan satu unit faktor produksi K pada tingkat produksi yang sama jika L adalah tenaga kerja dan K adalah barang modal atau mesin, maka MRTSIK adalah berapa unit tenaga kerja yang harus dikorbankan untuk menambah satu unit mesin demi menjaga produksi pada tingkat yang sama. Dasar pertimbangan substitusi faktor produksi adalah perbandingan rasio produktivitas, dan di sini juga ada diagramnya. Baik, coba kalian perhatikan di sini ada kurva konveksitas di mana jika produsen di sini ingin mengubah kombinasi faktor produksi dari titik A ke titik B, maka di situ tambahan output maka pertambahan output karena menambah satu unit L adalah sama dengan produksi marginal L atau MP per L dikali dengan perubahan L atau MP L atau AL. Terus pengurangan output karena mengurangi faktor produksi K adalah sama dengan produksi marginal K MPK dikali perubahan K atau MPK per AK karena pergerakan pada isokon yang sama. Maka pertambahan output sama dengan 0 MPL AL ditambah MPK AL per sama dengan 0. Yang kedua itu ada penurunan nilai MRTS atau biasa dalam Inggrisnya itu diminishing of MRTS. Sama sih halnya dengan konsumen. Produsen di sini menganggap makin mahalnya faktor produksi yang semakin langka. Disitulah sebabnya mengapa nilai MRTSIK makin menurun atau disebut hukum LDR. Dalam kasus-kasus tertentu, nilai MRTS akan konstan atau 0. MRTS konstan bila kedua faktor produksi bersifat substitusi sempurna atau biasa disebut perfect substitution seperti pada diagram di sini juga ada diagramnya ya. MRTS adalah 0 bila kedua faktor produksi mempunyai hubungan proporsional tetap atau disebut fixed proportion production function seperti yang ditujukan di sini juga ada diagramnya. Oke. Baik, bisa kalian perhatikan dari diagram MRTS kasus susun. Di sini ada A faktor produksi substitusi sempurna dan B itu ada faktor produksi proporsional tetap. Coba kalian perhatikan baik-baik ya di situ. Baik, di sini yang ketiga itu ada hukum pertambahan hasil yang semakin menurun atau biasa disebut the law of diminishing return. Di muka ini telah diuraikan bahwa dalam penggunaan dua macam faktor produksi juga berlaku hukum LDR. Pada diagram di sini juga ada diagramnya ya. Q60, Q80 dan Q90 adalah di situ isokuan dengan tingkat produksi masing-masing. 60, 80 dan 90 unit. Oke, baik, di sini saya akan menampilkan diagramnya. Oke, ini diagram himpunan isokon atau itu yang ketiga. Di sini juga penurunan dari hasil kerja L dapat dilihat dengan menarik garis ABC.
Jika kita berproduksi dengan faktor produksi mesin K atau sebanyak G unit, penambahan L sebanyak AB unit, penambahan output sebanyak 20 unit. Tetapi di sini penambahan berikutnya dengan jumlah yang sama, BC sama dengan AB, hanya menambahkan output sebanyak 10 unit. Di sini juga ada penurunannya, hasil K dapat dilihat misalnya pada saat jumlah L di situ, perhatikan ya baik-baik, sama dengan M unit. Perhatikan di situ juga ada garis D, B, E. Oke. Di situ kan awalnya untuk menambah 20 unit output cukup menambah DB unit K. Tapi kan ketika akan menambah output di situ 10 unit lagi, IQ 80 dan ke IQ 90 itu jumlah unit mesin yang ditambah jauh lebih besar, yaitu BE unit, lebih banyak dari DB unit. Baik, yang terakhir itu ada nomor 4, yaitu daerah produksi ekonomis atau disebut relevance range of production. Oke. Nah, di sini pada pembahasan model produksi satu faktor produksi variabel, bahwa di sini juga telah disimpulkan bahwa daerah produksi ekonomis perusahaan adalah daerah tahap kedua. Di sini prinsip yang sama berlaku untuk modal produksi dua faktor produk. Dari diagram 58A menggambarkan di sini ada bahwa antara titik A dan B adalah batas daerah produksi yang ekonomis. Atau tahap 2, jika perusahaan itu berproduksi di luar batas areal itu, A ke C atau B ke D, pembahasan faktor produksi tidak meningkatkan produksi di garis AB. Merupakan daerah tahap 2. Diagram ini menggambarkan jika perusahaan ingin melakukan ekspansi produksi, batas kurang gerak ekonomis adalah daerah yang dapat diapit garis lengkung M dan N. Baik, perubahan output karena perubahan skala penggunaan produksi atau return to scale. Di sini perubahan output dikarenakan perubahan skala penggunaan faktor produksi atau return to scale adalah di sini konsepnya yang ingin menjelaskan beberapa besar output. Berubah bila jumlah faktor produksi dilipat gandakan atau doubling. Dan di sini juga ada beberapa macam. Ada 3. Yang pertama itu skala hasil mekanik menaik, maksudnya increase return to scale. Jika di sini penambahan faktor produksi sebanyak 1 unit, di sini juga menyebabkan output meningkat lebih dari 1 unit. Di sini fungsinya buat apa? Fungsi produksi memiliki karakter skala hasil menaik. Increase return to scale. Di sini juga saya akan menunjukkan kurva atau diagramnya skala hasil menaik. Oke. Baik, bisa kalian perhatikan di situ yang di atas diagram skala hasil menaik atau biasa disebut increasing return to scale. Di sini juga ada iniannya menunjukkan apabila penggunaan mesin dan tenaga kerja dilipat gandakan K1 dan K2. Perhatikan di K1 dan ke K2 itu output meningkat lebih dari 2 kali lipat. Pencapaian hasil ini dimungkinkan antara lain dikarenakan kemampuan manajemen dalam menangani produksi skala besar itu, ada sinergi antara mesin dan tenaga kerja atau bisa disebut embodied teknologi. Baik, di sini yang kedua itu ada skala hasil konstan atau biasa disebut dalam Inggrisnya itu constant return to scale. Di sini apabila dilipat gandakan di situ faktor produksinya, penambah output sebanyak 2 kali lipat juga. Fungsi produksi memiliki karakter skala hasil konstan atau constant return to scale. Seperti di sini ada diagramnya juga, bisa kalian perhatikan diagram tersebut. Baik, di sini yang ketiga itu ada skala hasil menurun atau disebut decreasing return to scale. Di sini juga jika
ada penambahan 1 unit faktor produksi, di sini menyebabkan output bertambah kurang dari 1 unit. Fungsi produksi di sini memiliki karakter skala hasil menurun, deskripsi return to scale, seperti ditunjukkan pada diagram. Penjelasannya adalah kebalikan dari diagram skala hasil menarik. Coba kalian perhatikan di skala hasil menaik. C. Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi memungkinkan di sini meningkatkan efisien penggunaan faktor produksi. Tingkat produksi yang sama dapat dicapai dengan penggunaan faktor produksi yang lebih sedikit. Diagram di sini juga akan saya menunjukkan diagram tersebut. Sini karena kemajuan teknologi, tingkat produksi 90 unit atau Q90 periode pertama dapat dicapai dengan penggunaan faktor produksi yang lebih sedikit Q90 periode kedua. Coba kalian perhatikan di situ ada diagram kemajuan teknologi. Oke. Coba perhatikan terlebih dahulu. Di sini juga ada seorang ekonom yang bernama Hess mengklarifikasikan kemajuan teknologi itu berdasarkan pengaruhnya terhadap kombinasi penggunaan faktor produksi. Bila kemajuan teknologi di sini mengakibatkan porsi penggunaan barang atau modal menjadi lebih besar dibandingkan tenaga kerja, disebut teknologi padat modal atau disebut capital using atau capital internship. Sebaliknya, jika menyebabkan porsi penggunaan tenaga kerja di sini menjadi lebih besar, disebut teknologi padat karya. Labor using atau labor internship. Jika tidak mengubah porsi atau rasio faktor produksi tetap, bisa disebut juga teknologi internal, netral atau teknologi. Perubahan-perubahan itu dapat dilihat dari angka MRTS yang tercermin dari perubahan sudut kemiringan isokwan. Hal-hal ini bisa digambarkan dalam di sini juga ada teknologi yang harus melewati 3 tahap sebelumnya dapat mempengaruhi efisien. Tahap pertama adalah di sini ada penemuan, invention, riset-riset ilmu ilmu pengetahuan di sini bertujuan untuk menemukan teknologi baru untuk proses produksi. Tetapi di sini juga ada hasil penemuan tidak ada artinya bila para produsen pengusaha tidak berani mengaplikasikan dengan melakukan inovasi atau innovation. Umumnya sih hanya sedikit pengusaha yang berani melakukan inovasi awal, tetapi keberhasilan inovasi di sini akan mengundang makin banyak pengusaha yang mau melakukannya. Terjadilah penyebaran inovasi, spirit of innovation, yang menyebabkan tingkat penerimaan terhadap inovasi. Adopting innovation di sini juga mendekati angka 100% hampir. Di sini ada D, yaitu kurva anggaran produksi atau isocos. Di sini juga kurva anggaran produksi isocos adalah kurva yang di sini menggambarkan di sini berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi yang memerlukan biaya yang sama. Jika harga faktor produksi tenaga kerja adalah upah atau biasa disebut itu nyawa, dan harga faktor produksi barang modal atau sewa itu biasa R, maka kurva isocos adalah I. Di sini juga ada rumusnya I sama dengan RK ditambah WL. Sudut kemiringan kurva isocos adalah rasio harga kedua faktor produksi. Jika terjadi perubahan harga faktor produksi, kurva 1 berotasi. Jika yang berubah adalah kemampuan anggaran, kurva isocos bergeser sejajar. Di sini juga saya akan menunjukkan diagramnya, bisa kalian perhatikan terlebih dahulu.
Baik, setelah memperhatikan diagram tadi, baik di sini saya akan lanjutkan penjelasan yang yaitu keseimbangan produsen. Di sini keseimbangan produsen itu terjadi karena ada satu kurva karena terjadi ketika kurva 1 bersinggungan dengan kurva Q. Di titik bersinggungan itu kombinasi penggunaan kedua faktor produksi di situ akan memberikan hasil output yang maksimum. Keseimbangannya di situ dapat berubah karena perubahan kemampuan anggaran maupun harga faktor produksi. Analisis perubahan keseimbangan produsen analogis dengan analisis perilaku konsumen. Di sini juga ada perubahan jumlah faktor produksi yang digunakan merupakan interaksi kekuatan efek substitution effect atau dan efek skala produksi atau disebut output effect. Karena itu produsen juga mengenal faktor produksi atau disebut produksi inferior, yaitu faktor produksi yang penggunaannya justru menurun bila kemampuan anggaran perusahaan itu meningkat. Kemampuan pemproduksi meningkat. Sini misalnya ketika ada tenaga kerja adalah faktor produksi inferior. Jika tingkat produksi ditingkatkan, jumlah penggunaannya ternyata berkurang. Perusahaan itu lebih menyukai penambahan barang atau biasa penambahan barangnya itu mesin. Dalam pencapaiannya itu, keseimbangannya produsen selalu berdasarkan prinsip efficient, yaitu maksimalisasi output atau output maximization atau minimalisasi biaya biasa disebut cost minimalization. Prinsip maksimalisasi output menyatakan di sini bahwa dengan anggaran yang sudah ditentukan atau dicapai output maksimum. Di sini juga ada diagramnya. Coba kalian perhatikan diagram tersebut. Oke, di sini prinsip minimalisasi biaya menyatakan target output yang sudah ditetapkan harus dicapai dengan biaya minimum dengan diagram yang sampingnya yang B. Oke, bisa perhatikan diagram tersebut yang dua itu. Keputusan maksimalisasi output atau minimalisasi faktor produksi. Di situ sangat bergantung pada tujuan atau misi yang dilembam. Perusahaan atau lembaga perusahaan umum memiliki tujuan di situ maksimalisasi laba. Sehingga di situ tuh biasanya prinsip efisiensi perubahan adalah maksimalisasi output. Karena lembaga-lembaga yang tidak berorientasi laba maksimum, nirlaba atau non-profit seperti lembaga-lembaga swadaya masyarakat itu menggunakan prinsip minimalisasi biaya. Pada kondisi-kondisi tertentu perusahaan pun dapat menggunakan di situ prinsip-prinsip minimalisasi biaya, misalnya pada badan usaha milik negara atau biasa sering disingkat itu BUMN yang bergerak itu di bidang penyediaan jasa publik tertentu menggunakan prinsip minimalisasi biaya.
Baik, setelah memperhatikan diagram A dan B, di sini diagram A itu menunjukkan keseimbangan awal di titik A. Persinggungan garis anggaran I1 dengan isokan Q2. Bisa kalian perhatikan di I1 dengan isokan Q1 di situ. Dalam jangka pendek, jika perusahaan itu ingin mengubah kombinasi faktor produksi seperti di titik B, bisa kalian perhatikan di titik B juga, atau di C itu bisa kalian lihat tetap pada Q1. Di situ ada anggaran produk yang harus ditingkatkan sampai ke I2. Padahal dalam jangka panjang dengan anggaran sebesar I2 itu output dapat dinaikkan ke Q2 dengan di situ kombinasi menggunakan faktor produksi di titik D. Titik keseimbangan itu tercapai pada tingkat MRTS yang konstan dan membentuk garis isocline. Diagram itu dari diagram A itu tuh di situ menunjukkan bahwa titik-titik keseimbangan produsen adalah di titik A, D, dan K, L. Bisa kalian perhatikan di situ ada dan seterusnya. Jika titik-titik keseimbangan tersebut dihubungkan akan berbentuk garis isocline. OS. Garis isocline OS itu tidak berbentuk garis lurus karena seperti telah dinyatakan dalam jangka panjang perusahaan memiliki di situ kemampuan untuk mengubah kombinasi faktor produksi agar alokasi anggaran lebih efisien untuk berfungsi produksi skala di situ hasil konstan atau constant ratio to scale atau bisa disebut CRS. Isocline berbentuk garis lurus OR. Di sini juga hal ini karena adanya fungsi produksi CRS atau rasio faktor produksi yang tidak berubah konstan. Pada bisa kalian perhatikan di diagram B-nya.
Baik, di sini yang terakhir itu ada pola jalur ekspansi, expansion path. Di sini tujuan perusahaannya adalah maksimalisasi laba. Untuk mencapai tujuan itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang, di sini perusahaan itu harus tetap mempertahankan efisiensinya. Biasanya sih perusahaan menetapkan target yang akan dicapai setiap tahunnya, yang harus dicapai dengan biaya minimum. Dalam jangka panjang, perusahaan memiliki tingkat fleksibilitas lebih tinggi dan mengombinasikan faktor produksi. Oke, di sini bisa kalian perhatikan diagram A dan B-nya. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan, yaitu yang pertama, dari materi-materi yang telah dikemukakan dapat ditarik kesimpulannya, yaitu yang pertama itu, produksi merupakan kegiatan ekonomi yang mengubah input menjadi output atau memberi nilai pada suatu barang atau jasa. Dalam proses produksi, terdapat faktor produksi sebagai inputnya, yaitu modal atau kapital, tenaga kerja atau disebut labor, keahlian atau skill, dan tanah atau sumber daya alam, land. Antara output dan input dapat dihubungkan menjadi suatu persamaan fungsi yang disebut dengan fungsi produksi. Yang kedua itu, kesimpulannya, teori produksi dibagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Dalam produksi jangka pendek terdapat fixed input atau variable input. Fixed input yang dimaksud adalah modal, sedangkan variable input adalah tenaga kerja untuk meningkatkan hasil produksi dalam jangka pendek. Perilaku usaha tidak bisa menambah modal, namun mereka bisa menambah jumlah tenaga kerjanya. Tenaga kerja yang ditambah pun tidak boleh terlalu banyak agar tetap produktif. Sedangkan dalam produksi jangka panjang, modal atau tenaga kerja merupakan input variabel dan tidak ada input tetapnya. Dan kesimpulan yang terakhir itu bisa kita baca, teori produksi atau teori perilaku produsen atau perusahaan memiliki banyak analogi dengan teori perilaku konsumen. Misalnya, bila konsumen mengalokasikan dananya untuk konsumsi, produsen mengalokasikan dana untuk penggunaan faktor produksi atau yang akan diproses menjadi output. Karena itu, bila keseimbangan konsumen terjadi pada saat seluruh uangnya habis untuk konsumsi, keseimbangan produsen tercapai pada saat seluruh anggaran habis tercapai untuk membeli faktor produksi.
Dalam mengonsumsi barang berlaku atau disebut the law of diminishing marginal utility atau biasa disingkat LDMU, sedangkan LDR produsen juga atau dalam penggunaan produsen juga memiliki pengetahuan yang lengkap atau bisa disebut perfect knowledge atas faktor produksi yang dibelinya. Akhirnya, bila konsumen berupaya mencapai kepuasan maksimum, maka produsen berupaya mencapai tingkat produksi maksimum. Pemahaman kita mengenai perilaku konsumen akan memudahkan pemahaman mengenai perilaku produsen.